apa yang membuat Pak Kilala itu waktu awal kalau dilihat kan ke Harvard, sekolahnya juga mungkin mendapat ilmu dari luar negeri gitu. Terus masuk ke Mata Tilaar, apa yang membuat Pak Kilala itu tertarik dengan yang namanya inovasi gitu? Mungkin bisa sharing, tentang teman-teman masih bingung juga inovasi itu kayak gimana sih gitu. Nah, inovasi itu sebetulnya adalah roh dari perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu nggak punya inovasi, maka perusahaan itu umurnya pendek, Coach. Hanya gitu. Ya kan, umurnya pendek karena tidak ada inovasi, tidak ada pembaruan, tidak ada gregetnya gitu. Jadi inovasi itu sebetulnya yang membuat greget dan membuat konsumen kita semakin loyal sama kita sebetulnya. Jadi ya sesimpel perusahaan ya begitu aja. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi di Amerika itu ya, kalau misalnya sekolah itu kan sebetulnya hanya basic fundamentalnya aja, Coach. Karena kenyataannya memang dunia real world itu is totally different than educational world gitu ya, Coach ya. Jadi teori-teori memang bagus di mana kita bisa mempunyai dasar lah teori-teori itu. Cuman di dalam dunia bisnis itu ya bisa berbeda sama sekali gitu. Nah, tapi disitulah dibutuhkan suatu kedisiplinan ya untuk bisa melihat peluang. Bagaimana kita bisa melihat peluang dan bagaimana kita dengan cepat bisa merealisasikan peluang tersebut gitu. Ibaratnya saya selalu bilang kalau peluang itu ibaratnya kalau kita lagi nunggu bus gitu. Kalau kita telat ke halte bus, kita akan ketinggalan bus dan sudah kita akan hilang itu. Karena busnya udah jalan gitu. Nah, oleh karena itu inovasi itu di dalam segala masa, mau itu masa kemakmuran, masa pandemi kayak begini, masa krisis, itu harus tetap ada gitu. Sehingga jika momentumnya itu pas gitu ya, itu maka bisnisnya akan jauh lebih baik. Kalau orang Chinese bisa bilangnya biasanya hokinya itu pas gitu loh, Coach, gitu. Nah, tadi sebelum Pak Kilala masuk, saya sempat sedikit sharing bahwa Mata Tilaar ini termasuk salah satu perusahaan legendaris, Pak. Karena di salah satu majalah pernah diulas gitu bahwa perusahaan yang telah berumur 50 tahun itu termasuk perusahaan legendaris. Bisa cerita sedikit nggak, Pak? Mata Tilaar ini apa yang membuat menjadi sebuah perusahaan yang menurut saya sudah mendunia dan memang mendunia kan, Pak? Iya. Jadi secara statistik memang perusahaan yang memasuki 20 tahun ke atas itu cuma 20%, Coach. Jadi memang kalau sudah 50 tahun itu udah golden age lah ibaratnya, udah bagus banget gitu. Yang saya pelajari sebetulnya dari grup saya ini kan dibuat sebelum saya menjadi profesional tentunya ya, Coach, 50 tahunan, umur saya belum sampai segitu. Yang saya pelajari adalah bagaimana si founder, si Ibu Martha Tilaar itu memang benar-benar fokus terhadap bisnis yang memang digelutinya. Selain daripada fokus, itu dia mempunyai passion yang benar-benar tingkat dewa lah. Ibaratnya segala macam bisnis saya pelajari jika mempunyai passion ya, seorang ownernya mempunyai passion yang benar-benar serius dan fokus terhadap bisnisnya, itu bisnisnya bakal bisa lama, Coach. Tapi kalau misalnya ownernya entrepreneur itu kan banyak maunya kadang-kadang ya, menjadi bisnisnya nggak fokus kemana-mana. Jadi banyak kali kita lebih banyak membuang resources gitu yang harusnya kita memang bisa melakukan lebih terhadap bisnis yang memang kita jago gitu di situnya gitu. Jadi menurut saya 50 tahun itu adalah dedikasi yang benar-benar campuran antara passion yang tinggi dan juga fokus dan kerja keras ya pastinya gitu. Dan saya sempat sedikit baca juga kisahnya itu mulai dari garasi di tahun 70, Pak ya. Katanya di garasi ayahnya Ibu Martha itu, benar apa enggak, Pak? Iya, jadi ya Ibu Martha itu kan punya slogan, dia bilang think big, start small, act fast katanya gitu. Jadi Ibu Martha itu seorang guru, Pak, sebetulnya guru sejarah SD, Pak, di Santa Teresia dulu di tahun 50-an begitu ya. Cuman beliau melihat bahwa ya kalau kehidupan seorang guru ya mungkin kurang bisa jalan lah gitu ibaratnya gitu ya. Jadi dia punya mimpi, aku mau buat bisnis gitu. Mimpinya waktu itu besar karena pulang dari Amerika, waktu itu bapak saya dapat scholarship. Dia tuh les kecantikan di Amerika. Nah, pulang dari Amerika dia mau buat salon waktu itu. Dia bilang, mimpi saya, dia bilang sama ayahnya dia adalah saya kepingin mempercantik wanita Indonesia. Terus diketawain sama opa saya waktu itu, gila kamu Martha ya, mimpi kamu gede banget.
Enggak, tapi beneran aku kepingin begitu. Nah, setelah mempunyai mimpi besar, dia nggak lama kemudian memulai salon kecil itu, Coach, 4x6 di garasi waktu itu. Wow. Ya memang sederhana kali gitu ya, tapi dengan usahanya lama-lama ini salon menjadi berkembang sekali gitu, dan akhirnya mempunyai produk-produk yang sampai sekarang gitu. Jadi memang saya pelajari dari Mama ya, itu harus think-nya harus big dulu, karena itu adalah the grand vision untuk mempengaruhi kita bagaimana kita membuat suatu strategi untuk mencapai the ultimate goal sekarang. Nah, kemudian setelah mempunyai thinking yang big, kemudian harus mulai gitu sekarang gitu. Sebab kenapa? Kadang-kadang kegagalan dari entrepreneur teman-teman saya gitu, pemikirannya bagus, strateginya bagus, dana ada, cuman nggak berani mulai bisnisnya. Akhirnya ya orang lain yang buat, akhirnya keduluan orang lain, akhirnya orang lain yang lebih bagus. Teman-teman saya mungkin ya menyesal gitu ya. Dan kemudian harus benar-benar act fast gitu, mesti cepat sekali kita harus berbuatnya gitu. Oleh karena itu inovasi itu ya merupakan suatu modal utama. Gimana cara kita bisa mengambil peluang secara cepat gitu. Ya. Nah, Mata Tilah ini juga kan termasuk family business ya, Pak ya. Dan saya kebetulan banyak ketemu dengan family business owners, dan kita tahu dengan fenomenon bahwa yang pertama itu membangun, kedua menikmati, dan ketiga menghancurkan, katanya Pak Kilala. Nah, menurut Pak Kilala, bagaimana family business di Indonesia? Kalau kita lihat kan memang kebanyakan kan family business kalau kita lihat brand-brand besar ini. Apa yang Bapak lihat dari yang ada atau maupun yang sudah tutup, Pak? Apa benang merahnya? Ya, benang merahnya sebetulnya adalah kalau mau sukses adalah professionalism, good governance, Pak. Jadi kadang-kadang kalau kita tuh, saya melihat ya sebagai pelaku family business ya, kita melihat bahwa kadang-kadang family business ini kurang mempunyai good governance, Pak. Jadi antara kepentingan family dengan kepentingan bisnis itu campur aduk gitu. Oh iya. Nah, yang ini yang bahaya sekali buat sebuah family business. Saya lihat banyak yang hancur juga ya gara-gara tidak bisa memisahkan benar-benar antara profesionalisme dengan juga kebutuhan dari family itu gitu. Jadi kalau misalnya bisnis mau sukses, maka haruslah dibuat tatanan governance yang baik di company dengan memperkerjakan banyak profesional di situ, Pak. Jadi nggak usah semuanya family business gitu, family members kan gitu. Ya kalau saya lihat sih begitu sih, Pak. Nah, jadi kalau kita lihat kan salah satu mungkin ya yang membuat bisnis keluarga tumbang kan tadi Bapak bilang kurang profesional di dalam manajemennya gitu, Pak ya. Bagaimana Bapak menggambarkan leadership style Ibu Martha? Oh, Ibu Martha sih seorang pendidik ya, Pak. Dia kan mulainya seorang guru ya. Jadi dia memang mendidik kita tuh memang keras sekali, apalagi beliau umurnya 83 tahun sekarang ya. Jadi gaya-gaya Belanda, disiplin gitu ya. Jadi memang menurut saya sih sudah profesional ya, dalam arti bahwa kalau kita pun sebagai anak owner misalnya kita melakukan suatu hal yang membahayakan company ya pasti kita ditegur selayaknya seorang profesional. Jadi menurut saya itu udah merupakan suatu ketegasan ya dari owner ya untuk bisa mendidik anak-anaknya menjadi seorang profesional gitu. Kira-kira gitu. Nah, masuk kita ke beberapa pertanyaan ini yang ada beberapa teman-teman yang sudah WA saya tadi. Nanti teman-teman juga bisa bertanya langsung ke Pak Kilala, 5 menit terakhir nanti kita akan ada Q&A. Nah, tadi kita udah bahas tentang sepak terjang Mata Tilah. Kalau bicara tentang value, Pak, ya selain tadi family business punya value, apa yang menurut Bapak konsisten value yang dijalankan oleh MTG ini sehingga bisa tadi berkembang, bisa menjadi sponsor Asian Games ya Pak ya di 2018. Salah satu sponsor. Betul. Apa yang merupakan value Pak yang konsisten Bapak lihat dari Bapak masuk atau mungkin dari kecil dulu Bapak Bu Martha masih pegang sampai hari ini? Ya, sebetulnya kita punya core value yang sebetulnya bukan hanya jargon tapi kayaknya udah mendarah daging di kita semua ya, mulai dari pimpinan paling atas sampai yang paling bawah. Adalah value yang namanya kita sebut G2, pakai ejaan lama, DJITU. Singkatan itu ya. Jadi yang pertama D itu adalah disiplin, Pak. Nah disinilah nilai-nilai profesionalisme itu harus kita pegang karena memang core value pertama dari Mata Tilah Group adalah disiplin. Disiplin diri, disiplin dalam menata manajemen, keuangan dan sebagainya.
Yang kedua adalah jujur, Pak. Kan kita ini dalam bisnis. Mama selalu bilang bahwa bisnis itu modalnya adalah kepercayaan orang. Jadi kalau bisnis itu harus jujur. Ibaratnya kalau kata dagangnya itu adalah harus cengli lah gitu. Ibaratnya gitu. Win-win. Kemudian yang ketiga adalah innovation, I. Jadi DJI. Innovation, Pak. Tanpa innovation itu kita melihat bahwa perusahaan itu tidak akan berkembang karena zamannya berubah, generasi alih berganti, kemudian juga behavior dari konsumer kita berubah. Jadi kita memang harus benar-benar menyesuaikan produk-produk yang kita tawarkan ke konsumen itu sesuai dengan keinginan konsumen. Itu diperlukan inovasi. Nah, I yang kedua adalah, jadi kan tadi inovasi, I yang kedua itu sebetulnya adalah iman, Pak. Jadi apapun yang harus kita lakukan, kita punya satu kekuatan besar di atas kita yang kita kenal sama Tuhan. Nah, itu makanya dalam jenis bisnis itu kita harus juga kuat di dalam doa, apapun agamanya. Jadi doa itu akan membuat kita juga, bisnis kita lebih langgeng. Doa itu akan membuat kita juga lebih bisa mendengarkan orang dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya T, Pak. Jadi kan DJI T. T itu adalah tekun. Nah, kalau bisnis itu harus tekun, karena kalau bisnis cuma anggot-anggot kayak ayam ya nggak akan bisa jadi bisnis gitu ya. Misalnya kita punya modal besar, kita cuma kepingin mau bikin sesuatu perusahaan, tiba-tiba kita nggak urusin karena kita males, maka bisnis itu pasti akan suffer dan bisnis itu tidak akan berkembang. Jadi kan ada orang bilang bahwa siapa yang menabur maka dia akan menuai. Nah, dengan menabur itu maka kita harus tekun, bekerja keras ya. Maksudnya itu juga fokus terhadap apa yang benar-benar kita jago. Jadi jangan fokus terhadap sesuatu yang kita hanya kepengen, tapi kita nggak jago. Tapi kita fokus benar-benar apa yang sudah kita trust bahwa kita jagonya di situ. Jadi kita harus tekun. Yang terakhir adalah ulet, Pak. Jitu ya, U. Ulet itu adalah perseverance. Jadi ya harus pantang menyerah. Karena bisnis itu kan naik turun, Pak. Kadang kita bagus, kadang kita jelek, kadang kita biasa-biasa aja, kadang kita jelek lagi gitu ya. Dan ketekunan itu yang memang menjadi modal kita untuk bisa menjadi 50 tahun. Tanpa ketekunan ya sekali ada krisis, rugi ya udahlah, bisnisnya rugi ya sudah tutup aja gitu. Misalnya kan gitu. Jadi memang perlu tadi. Jadi saya ulang, disiplin, jujur, inovatif dan iman teguh, kemudian tekun dan ulet, Pak. Itu yang benar-benar core value dari Martha Tilaar Group. Tetapi ada satu value lain yang Ibu Martha tekankan ke kita adalah kita harus juga menganut kalau agama Hindu itu tahu, orang Bali tahu, Trihita Karana. Trihita Karana itu adalah filosofi Bali yang memang kita juga terapkan. Jadi bahwa di dalam bisnis itu kita harus menjaga keseimbangan antara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan alam. Nah, itu yang membuat kita juga fokus bisnis kita itu terhadap bagaimana kita bisa mengelola ini dengan seimbang gitu. Jadi misalnya produk-produk yang kita keluarkan itu pasti harus berasal dari alam, juga ramah lingkungan. Jadi semuanya inovasi juga bergerak di hal-hal seperti demikian gitu, Coach.